Daftar negara termiskin di Asia ditentukan oleh pendapatan per kapita, atau produk domestik bruto, atau PDB per kapita. Bank Dunia secara berkala, merilis data GDP atau Gross Domestic Product hingga 2022. Padahal Asia sendiri merupakan benua paling luas, sekitar 30% dari total daratan di bumi. Sayangnya terdapat beberapa negara yang tergolong memiliki kondisi ekonomi rendah, dari jumlah keseluruhan 49 negara di benua kuning ini. Dilansir dari worldpopulationreview.com, berikut ini adalah 10 negara Asia termiskin, yang dilihat dari nilai PDB per kapita pada tahun 2022 dan dikonversi menjadi rupiah. 10. Myanmar. Diperkirakan sekitar 26% penduduk Myanmar hidup dalam kondisi ekonomi ke bawah. Penyebab utama rendahnya pertumbuhan ekonomi di negara tersebut, lantaran minim investasi asing, kerusuhan, buruknya perencanaan pemerintah, hingga infrastruktur kurang memadai. Akibatnya pendapatan per kapitanya hanya $1.400.21 atau setara 20,8 juta rupiah. 9. Timor Leste. Setelah memutuskan melepaskan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, keadaan internal Timor Leste tidak mengalami perubahan yang berarti. Karena dinilai masih dalam tahap bangkit usai merdeka, pembangunan di negara tersebut cukup terbatas. Pendapatan per kapita tetangga Indonesia di sisi timur itu sebesar $1.381.17 atau 20,5 juta rupiah. 8. Pakistan. Cadangan sumber daya alam di Pakistan cukup melimpah. Sayangnya sekitar 40% warganya berada di dalam garis kemiskinan. Dengan pendapatan per kapita $1.193.73 atau 17,7 juta rupiah. Tidak mengherankan apabila negeri Seribu Cahaya masuk dalam daftar negara termiskin di Asia. 7. Kirgistan. Hampir 32% penduduk Kirgistan harus bergulat dengan kondisi keuangan yang minim. Pendapatan per kapita di negara yang berbatasan langsung dengan Tiongkok di sebelah timur ini, hanya sebesar $1.173.61 atau 17,4 juta rupiah. Sejumlah faktor yang mengakibatkan keadaan itu semakin memburuk, diantaranya rendahnya akses pendidikan, dan ketergantungan pada hasil pertanian. 6. Nepal. Bank Dunia atau World Bank melaporkan pendapatan per kapita penduduk Nepal hanya sekitar $1.155.14 atau 17,1 juta rupiah. Ketidakstabilan politik, kurangnya industri, hingga korupsi memicu penurunan ekonomi dalam negeri. Padahal negara yang dikenal akan hamparan pegunungan Himalaya itu, menawarkan daya tarik wisata alam sekaligus budaya dunia. 5. Suriah. Konflik senjata berkepanjangan menjadi salah satu alasan Suriah masuk dalam daftar 10 negara termiskin di Asia. Fluktuasi inflasi menyebabkan penduduk setempat harus berjuang lebih besar untuk dapat bertahan. Pendapatan per kapita negara beribu kota Damaskus ini hanya senilai $870 atau setara 12,9 juta rupiah. 4. Tajikistan. Tajikistan mempunyai pendapatan per kapita sebesar $859.13 atau 12,4 juta rupiah. Rendahnya penghasilan penduduk lokal disebabkan oleh perang saudara tak berkesudahan, korupsi, dan ketidakmampuan pemerintah untuk menanggulangi masalah dalam negeri. Padahal negara dengan julukan emas putih ini, menjadi penyumbang kebutuhan kapas dunia. 3. Yaman. Pendapatan per kapita Yaman hanya sebesar $824.12 atau sekitar 12,2 juta rupiah. Alhasil, sekitar 65% penduduknya masuk dalam kategori sangat miskin.
Negara yang dikenal akan desa peradaban Sarah itu, tengah bergulat dengan konflik saudara, dalam upaya memaksa turunnya Presiden Ali Abdullah Saleh yang berkuasa selama 33 tahun. 2. Korea Utara. Negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un itu ternyata diperkirakan hanya memiliki pendapatan per kapita sekitar $642 atau 9,5 juta rupiah. Karena dikenal sangat tertutup, tidak banyak informasi yang mendasari alasan rendahnya kondisi ekonomi di Korea Utara. Namun sejumlah pihak meyakini hal tersebut dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang otoriter. 1. Afghanistan. Afghanistan menjadi negara termiskin di Asia nomor 1. Pendapatan per kapita negara yang sekarang diambil alih oleh Taliban ini, hanya $508.80 atau 7,5 juta rupiah. Selain akibat perebutan kekuasaan, sumber daya alam di negara yang masuk kawasan Asia Selatan dan Asia Tengah ini sangatlah terbatas. Demikian tadi daftar 10 negara termiskin di Asia, yang disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari konflik, perang sipil, kudeta, hingga pemerintah yang otoriter. Terima kasih sudah menonton Sudut Kamarku. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya.